Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, kita bisa bertemu kembali di sesi coaching kali ini gitu ya. Untuk minggu kemarin kita sudah bertemu gitu ya untuk sesi coaching. Dan untuk pembahasannya minggu kemarin itu mengenai apa ya? Tante ini ingin menjadi HRD gitu ya untuk goalnya. Gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan gitu ya terkait sesi coaching minggu kemarin gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita akan apa ya mengeksplor gitu ya untuk kontrol dan juga challenge-nya gitu untuk apa ya mungkin tekniknya untuk saat ini gitu. Nah, baik. Bisa kita mulai gitu ya. Oke. Nah, di sini saya ingin tahu gitu ya. Ketika Tewaca berpikir gitu ya tentang keinginan menjadi HRD gitu ya, hal spesifik apa yang paling menguras pikiran Anda saat ini gitu? Mungkin karena emang kemarin saya yakin ya untuk HRD, tapi emang ada sedikit keraguan karena saya tidak ada basic juga di tentang apa ya tentang pekerjaan itu gitu, tidak ada keluarga, kerabat atau orang terdekat saya yang mempunyai yang basic pekerjaannya tuh di kantoran, nggak ada. Oke, jadi itu yang membuat apa ya menguras pikiran Anda gitu ya, karena mungkin ada sedikit keraguan karena Tewaca merasa tidak ada basic terkait tentang HRD karena mungkin keluarga Tewaca dan juga mungkin tidak ada apa ya yang bekerja itu atau bidang bekerja itu di HRD gitu ya. Oke. Nah, dari tantangan tersebut gitu ya, mana yang berasal dari faktor eksternal ini dari dalam gitu ya, dari luar gitu ya, misalnya kayak persaingan kerja, kualitas perusahaan. Nah, mana yang berasal dari diri Anda sendiri gitu? Kalau di diri saya karena mungkin kemampuan saya sedikit meragukan kemampuan saya gitu, untuk nantinya berada di pekerjaan itu gitu. Nah, jadi dalam diri Tewaca ini ada keraguan gitu ya untuk nantinya kemampuannya itu di HRD ini ada apa ya sedikit keraguan gitu ya. Oke. Nah, hal apa dalam perjalanan menuju karir hari ini gitu ya yang sebenarnya berada di luar kendali Anda gitu secara langsung, kayak misalnya nih kayak kebijakan rekrutmen perusahaan dengan Tewaca sekarang judulnya di SPD gitu ya. Nah, mungkin pengalaman kerja masyarakat atau kondisi pasar kerja gitu ya. Nah, jadi kayak hal apa dalam perjalanan menuju karir HRD yang sebenarnya berada di luar kendali Anda secara langsung? Mungkin karena saya belum tahu ya di lapangannya tuh HRD itu seperti apa gitu. Itu sih. Oke, jadi saya itu belum tahu gitu ya untuk Masih ragu gitu. di kerja di hari ini di lapangannya seperti apa, karena Tewaca juga masih ragu gitu ya untuk kerja di HRD tersebut gitu ya. Oke. Nah, mengingat Anda ini ingin menjadi HRD gitu ya, apa saja kapasitas yang saat ini Anda miliki, kayak pengetahuan atau soft skill Anda gitu untuk kamu menjadi HRD gitu? Mungkin sedikit ilmu yang didapat di mata kuliah gitu. Ilmu yang didapat waktu kuliah gitu ya. Oke, jadi Tewaca ada apa ya mungkin belajar gitu ya pas waktu kuliah ini ada terkait dengan HRD gitu ya, belajar gitu ya. Oke, nah apa satu hal kecil yang bisa Anda tingkatkan dari diri Anda gitu ya? Misalnya kayak Anda bisa meningkatkan dengan cara belajar HRD Anda itu seperti apa gitu?
mungkin meningkatkannya lebih fokus dan lebih fokus ya dalam pelajaran itu, mungkin ya lebih digiatkan lagi, terus lebih didalami lagi bagaimana HRD, pekerjaan HRD itu gitu mungkin. Ya, jadi kamu akan lebih fokus gitu ya terkait dengan pembelajaran HRD itu seperti apa gitu. Oke. Nah, seberapa besar kendali yang Anda miliki gitu ya untuk mulai membangun pengalaman, misalnya kayak melalui magang, organisasi ataupun khusus terkait HRD gitu. Nah, seberapa besar gitu? Mungkin cukup besar, karena mungkin sekarang juga akan diterjunkan untuk magang. Mungkin nanti saya akan lebih tergambar gitu bagaimana seorang HRD itu, pekerjaan seorang HRD itu bagaimana gitu. Oke, jadi kamu cukup besar gitu ya untuk kendali Anda gitu yang Anda miliki, karena mungkin untuk saat ini gitu ya Anda sudah mulai diterjunkan untuk magang ke lapangan oleh dosen Anda, karena itu akan membuat Anda akan ada sebuah gambaran gitu ya untuk nantinya menjadi HRD ini seperti apa gitu. Nah, kalau dipresentasikan dari 1 sampai 10 gitu ya, seberapa besar gitu kali ini Untuk keyakinannya, iya. mungkin di angka 6, 7, 6. Oke, jadi di angka 6 sampai 7 gitu ya. Oke. Nah, oke. Oke, baik. Nah, dari pada gitu ya untuk mencoba memenuhi semua kualifikasi HRD sekaligus gitu ya. Nah, langkah apa atau langkah kecil apa sih yang paling realistis untuk Anda mulai sekarang gitu? Mungkin yang realistis untuk sekarang yaitu kuliah dulu sih ya, yang benar. Cari dulu bukan informasi, ya informasi juga, tapi ilmunya mungkin lebih dicari lagi itu mungkin gitu. Oke, jadi kuliah dulu gitu ya dengan benar gitu, dan juga ilmunya dicari dulu gitu. Jadi mulai sekarang Anda akan kuliah dulu dengan benar dan juga ilmunya akan cari dulu, mungkin karena kan pengen menjadi ada ini harus tulis dulu kuliah gitu ya. Oke. Nah, jika Anda fokus pada hal-hal yang bisa Anda kontrol gitu ya, misalnya kayak belajar HRD, memperbaiki CV ataupun ikut pelatihan nih, apa dampaknya terhadap kepercayaan diri Anda gitu ketika Anda sudah bisa mengontrol ataupun Anda bisa belajar gitu ya terkait tentang HRD ataupun semacamnya. Dampaknya ke saya mungkin cukup bagus ya, cukup besar gitu. Bisa mengubah hidup saya, mungkin hidup saya juga akan lebih terarah mungkin gitu. Oke, baik, jadi cukup besar gitu ya, karena Anda bisa hidupnya itu terarah gitu ya ketika Anda bisa percaya diri gitu untuk belajar kegiatan hal ini. Oke. Nah, apa langkah pertama yang bisa Anda ambil minggu ini untuk lebih dekat dengan tujuan menjadi HRD ini? Mungkin yang sekarang judul skripsi dulu ya. Tadi kan lulus dulu kuliah, kan tidak mungkin sejauh ini gitu, nggak langsung ke HRD itu. Mungkin ya cari judul skripsi dulu, melakukan mencari jurnal-jurnal, terus baca-baca buku, mungkin itu sih. Oke, jadi tentunya Anda untuk minggu-minggu dekat ini gitu untuk tujuan Anda jadi tentunya lulus terlebih dahulu. Nah, untuk lulus terlebih dahulu Anda akan mencari judul skripsi dan juga untuk mencari jurnalnya dan juga untuk melihat ataupun membaca referensi dari skripsi yang sudah gitu ya dari cutting Anda gitu ya. Oke. Nah, di mana batas Anda gitu antara
berusaha maksimal mengejar karir HRD dan memaksakan diri secara berlebihan? Mana yang bisa ataupun yang masih dalam kendali Anda gitu? Tadi batas. Iya, berusaha memaksimal mengejar karir ataupun memaksakan diri secara berlebihan. Mungkin batas ya, karena berlebihan juga kan tidak bagus. Mungkin ngejar dulu lulus kuliah sih gitu. Oke, jadi Anda akan apa ya? Di antara batas itu Anda akan berusaha memaksimalkan dulu gitu ya, dan juga tentunya dengan memaksimalkan ini Anda akan lulus kuliah terlebih dahulu gitu ya, dengan tepat waktu gitu ya. Oke. Nah, bagaimana Anda bisa tetap merasa berkembang gitu dan juga berdaya gitu ya, meskipun belum mencapai posisi HRD dalam waktu dekat ini gitu? Karena kan mungkin perlu lulus dulu, dan juga ketika nanti Anda sudah lulus dan juga sudah apa ya, untuk mencari kerja gitu kan, nggak mungkin gitu ya untuk Anda apa ya langsung keterima kerja jadi HRD. Nah, bagaimana bisa tetap merasa berkembang supaya Anda bisa mencapai posisi HRD ini meskipun belum? Mungkin buat berkembang yaitu cari dulu informasi-informasi skripsi, desainnya, metodenya, judulnya, mungkin itu sih. Oke, jadi untuk itu gitu ya, apa ya, untuk mencapai gitu ya posisi HRD, meskipun Anda belum mencapai itu gitu ya, Anda akan terus berkembang dengan cara cari informasi terlebih dahulu tentang HRD itu seperti apa, dan juga Anda itu tentunya akan lulus terlebih dahulu. Nah, dengan Anda lulus, Anda tadi langkah-langkahnya Anda akan mencari referensinya, jurnal untuk skripsinya, dan juga desainnya kayak seperti apa gitu ya. Oke. Nah, baik, saya bacakan gitu ya terlebih dahulu. Tadi tadi contohnya itu ada keraguan gitu ya, yang dimana bahasa ini tidak ada basic di HRD, dan juga mungkin dari keluarga juga tidak ada gitu, dan masih ada ragunya gitu ya. Dan yang Teocha miliki itu ada ilmu yang didapatkan oleh Teocha di perkuliahan gitu ya, dan Teocha ini akan lebih fokus dan apa ya, Teocha sangat yakin dan untuk ke HRD ini. Nah, untuk challenge-nya ini Teocha akan lulus tepat waktu dan juga belajar dengan benar, dan Teocha sangat yakin gitu untuk bisa masuk ke HRD ini, dan juga dengan itu Teocha bisa dengan belajar tepat waktu dan juga mencari jurnal, Teocha tentunya akan lulus tepat waktu, dan juga nantinya Teocha akan bekerja di HRD yang Teocha inginkan. Dan supaya Teocha berkembang, Teocha ini akan berusaha mencari informasi gitu terkait HRD gitu ya. Oke, mungkin itu saja gitu ya untuk sesi coaching kali ini gitu ya. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada yang bisa banyak dulu? Udah sih, cukup. Oke, udah cukup gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teocha karena sudah menghadir ke sesi coaching kali ini gitu ya. Nah, untuk itu saya mohon maaf gitu ya bila ada saya kata ataupun perbuatan yang saya yang menyakiti atau menyinggung Teocha gitu ya. Oke, baik, kalau begitu saya tutup. Bila terkena, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.